nabiyina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sama-sama dalam berzikir kepada Allah dan juga bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dari Indonesia, tapi Allah jadikan rezeki, nikmat, ketenangan iman dan manisnya Islam kita cicipi di negeri Hong Kong ini. Alhamdulillah atas nikmat yang sedemikian rupa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya man amsakalan min amali yadih bata maghfuran lah. Ini hadis menjelaskan tentang keadaan mayoritas hadirin mungkin, yang mana Rasulullah menyatakan barang siapa yang bermalam dia masuk pulang ke rumahnya atau masuk ke kamarnya dalam keadaan lelah. Karena apa? Karena amalan kesehariannya, karena habis melaksanakan kerjaannya di dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya, maka orang tersebut bermalam dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang penting di dalam menjalankan setiap apapun itu adalah kita pasang niat, karena dengan niat itu amalan-amalan yang mubah bisa menjadi menghasilkan pahala. Sampai dikatakan orang kalau dia makan, tapi dengan dia makan niatnya agar menjadi kekuatan untuk dia semakin taat kepada Allah, itu akan menjadi pahala buat dia. Dia cari nafkah, niatnya agar menjadi ajang sehingga dia menjaga wajahnya daripada minta-minta kepada sesama manusia. Dia menjaga kehormatannya sehingga nggak perlu menoleh kepada makhluk lainnya, maka itu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Itu Nabi besar Muhammad di dalam hadisnya bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu sesuai dan tergantung dengan niatnya. Rasulullah di dalam hadis menyebutkan bahwasanya kalau misalkan seorang muslim, seorang mukmin, dia memiliki niat untuk melaksanakan sesuatu kebaikan, lalu dia amalkan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Kalau dia niat dan diamalkan. Kalau dia niat tapi nggak sampai diamalkan, cuma niat saja, maka dia mendapatkan pahala 1. Dan kalau dia niat untuk melakukan keburukan dan dia tidak amalkan, mendapatkan 1 pahala kebaikan dari Allah karena tidak mengamalkan keburukan. Dan terakhir, kalau dia niat melakukan keburukan dan dia lakukan keburukan itu, maka dia dapat dosanya juga 1. Jadi Masya Allah, dari 4 ini, niat ini, yang 3 memberikan keuntungan. Makanya dari itu kita diajarkan untuk niat, walaupun nggak sampai untuk nggak memiliki kesempatan untuk mengamalkan amalan itu. Ada satu daripada umat Nabi Allah Musa, daripada Bani Israel, dia jalan melalui suatu gunung dan dia melalui suatu kampung yang dilanda dengan kemiskinan. Maka dia bilang, ya Allah, dalam hatinya dia cuma doa atau cuma membayangi saja. Dia ngebayang, coba kalau saya punya emas sebesar gunung ini, niscaya saya bakal bagi-bagi ke seluruh orang-orang kampung itu. Maka dengan niatnya itu, tekad di dalam hati dia jalan. Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, kasih kabar kepada hamba ini kalau misalkan sedekahnya sudah diterima oleh Allah. Ini hamba bilang, sedekah yang mana, saya duit aja nggak punya. Kata Allah, tadi kamu niat dalam hatinya untuk apa? Kalau punya gunung emas bakal disedekahin. Allah udah terima, seakan-akan kamu punya itu gunung emas dan kamu udah sedekahin dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pahala yang begitu besar. Nah begitu juga kita, walaupun mungkin dengan keseharian, dengan pekerjaan di dalam rumah, kerjaannya mungkin ya itu aja, nggak keluar dari kerjaan itu aja. Tapi ketika kita punya niat di dalam hati kita doa, habiskan waktu di dalam hari, dalam mungkin nyuci baju, nyuci piring dan kegiatan rumah lain sebagainya dengan apa? Bisa sambil dengar kajian, bisa sambil dengar Al-Quran, tilawah Al-Quran, bisa sambil menghafal hadis. Dengan didengar sedikit demi sedikit akan menghafal dan memberikan waktu yang sedikit itu bakal jadi manfaat yang dahsyat, yang begitu luar biasa. Ada di tempat kami ada satu orang, dia nggak punya penglihatan, dia buta, tapi dia hafal Al-Quran. Karena apa? Karena sering dengar terus menerus. Nah biasanya pekerjaan semacam ini orang habiskan waktu dengan dengerin lagu,
dengerin lagu barat, atau mungkin ada yang dengerin lagu Hongkong atau lagu-lagu Indonesia atau lain sebagainya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, biar makin semangat. Tapi kalau misalkan digunakan, dari sekian waktu dipakai sejam, setengah jam untuk apa? Dengerin Al-Quran, surat yang sama diulang terus menerus, dalam sehari diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, dan diulang selama seminggu, Masya Allah, hafal surat Yasin, sehingga bisa transfer ke orang tuanya bacaan surat Yasin seperti yang tadi kita dengar dari Al-Habib Jamal. Insya Allah dengan perkumpulan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, didewaskan rezeki kita, seluruh para hadirin, para ibu-ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari majikan yang zalim, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan, dan dipulangkan ke negeri Indonesia, diperjumpakan dengan keluarganya dengan keadaan sehat dan juga afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.